Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadnya salah bisir al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa ashabihi ajma'in syai'un layla min al-Fatihah. Wa ila Imam Abu Hamid al-Khasali lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى شيخنا الكرام كي حاج سيف الدين شوري حاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaslah kemudian dengan ilmu tasawuf itu kita bisa melihat apa yang kemudian terlepas daripada eksoterisme ataupun ilmu tauhid itu sendiri, yang bersandar kemudian daripada itu kita mengenali fenomena-fenomena kebatinan di dalam Islam dengan lebih jauh mendalam. Seumpama kemudian di dalam kitab yang lain secara filosofis seorang ulama ialah Sadruddin Az-Shirazi mengatakan di dalam kitabnya dengan menyebutkan faida faraqat ajsaduha faqat malaikatun kulluh, maka jika ia terlepas daripada dirinya sepenuhnya dia adalah seorang malaikat. Jadi pernyataan-pernyataan ilmu tasawuf itu dia berkelindan di antara apa yang sekiranya metafisis, tetapi kemudian dari ranah metafisika itu muncul dan tumbuh dalam bentuk tindakan-tindakan yang oleh manusia lakukan. Sekiranya demikian kemudian Imam Al-Ghazali menulis tindakan-tindakan agar kita meniru tindakan-tindakan tersebut, tapi tindakan-tindakan tersebut berangkat dari alam yang lebih metafisis. Sekiranya kemudian pembahasan uslah di sini dipetakan menjadi dua, dalam koridor orang-orang yang mustahdirin dan dalam koridor orang-orang yang uslah, sejauh kemudian perkiraan itu adalah berangkat dari alam metafisika tersebut. Berkenaan dengan cerita saya yang kemarin, bagaimana kemudian teman saya itu mempelajari kemudian apa yang berada di kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri, tetapi juga dirinya mengenali apa yang seharusnya dia tidak kerjakan secara metafisis dari apa yang kemudian dia baca, dikarenakan faktor yang dipengaruhi oleh keniscayaan dirinya. Sejauh mana kemudian di dalam pemetaan kuplet Imrul Qais yang menyebutkan pada syairnya yang diawali dari Gifan Nabki bin Zikri Habibi wa Munazzalin dan seterusnya, maka sosok itu sudah berada pada dirinya. Sekiranya kemudian alam metafisika yang dia kembangkan itu mengambil kredo yang berjauhan dari apa yang kemudian Imam Al-Ghazali sendiri petakan jauh sebelumnya dari Ihya Ulumuddin itu sendiri. Sekiranya kemudian berpijak pada alam realitasnya, maka pada akhirnya dia menjadi orang yang
tidak mampu kemudian mengadaptasikan apa yang menjadi realitas luaran dari alam kehidupan dunia itu sendiri. Sekiranya kemudian dia mengaplikasikan apa yang sebaliknya dari Kitabu Adabil Uzlah yang kemudian dituliskan oleh Imam Al-Ghazali, sehingga akhirnya memerangkap realitas-realitas dari luaran, sekiranya kemudian ditarik kepada dirinya, sejauh mana kemudian realitas itu ketika tidak mengetahui pada keniscayaan Ihya Ulumuddin menjadi lebih terperangkap dan terperosok di dalam keniscayaan keberadaan dirinya. Dan itulah yang akhirnya menjadikan problem dan kesenjangan, sehingga membuat eskalasi yang berbentuk pada bencana-bencana, sehingga kemudian menjadikan dirinya itu harus mendapatkan tidak hanya punishment dari alam yang eksoteris, tapi juga punishment dari alam yang lebih metafisis. Sekiranya kemudian semua orang mengenalinya sebagai sosok yang sedemikian kelirunya. Tetapi pada penyertaan daripada kisah ini diperuntukkan untuk membangun narasi psikoanalisis secara umum, sehingga kemudian membaca sejarah daripada ranah psikoanalisa yang lebih umum tersebut dapat mengadaptasikan daripada apa yang kemudian realitas itu muncul dari kehendak keniscayaan di hari ini, dengan kemudian apa yang menjadi kendala daripada realitas tersebut di hari-hari ke depannya, di mana kemudian psikoanalisa itu akan membersihkan jiwa manusia dari dalam, sehingga kemudian dari usaha psikoanalisa ini akan membentuk satu karakter jiwa manusia yang lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga dari karakter jiwa yang lebih kuat itu kebutuhan-kebutuhan di atas karakter jiwanya yang menguat, kebutuhan agar dia menjadi lebih berani akan tercapai, di mana kemudian keberaniannya diperuntukkan untuk mewacanakan aspirasinya di atas kebenaran yang terjadi akan lebih memenuhi kuota dibandingkan jika kemudian psikoanalisa ini terlambat untuk dilakukan. Jadi pendayagunaan kisah ini tidak terlepas dari usaha untuk mempsikoanalisa secara umum atas kebutuhan pembangunan karakter jiwa seorang manusia, agar jiwa seorang manusia menjadi lebih kuat, agar jiwa seorang manusia menjadi lebih berani karena dibersihkan dari psikoanalisa tersebut, sehingga ketika mewacanakan kebenaran akan lebih memenuhi kuota dan tidak membelokkan wacana-wacana kebenaran itu dalam payung yang kemudian diselewengkan begitu, dalam pengertian dalam simptom-simptom yang kemudian di cover dikarenakan permasalahan kuota dari keberanian yang belum mencukupi tersebut. Sekiranya kemudian maka tidak terlepas daripada usaha psikoanalisa ini adalah bagaimana kemudian ilmu tasawuf yang Imam Al-Ghazali sampaikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini berbentuk dalam satu konteks yang lebih umum. Jadi dia mendayagunakan dirinya pada relasi kontekstual yang lebih luas dari sekedar bahwa ilmu tasawuf ini menjadi satu kompas atau satu arah dari pelabuhan metafisika jiwa kita atau batin kita untuk melihat satu nilai moralitas yang lebih tinggi, di mana kemudian nilai
moralitas metafisika dari ilmu tasawuf ini kemudian mengaca pada cerita atas ketidakselamatan seseorang dari ranah metafisikanya, sejauh kemudian cerita tersebut beraplikasi untuk pisau psikoanalisa demi membangun satu karakter jiwa yang lebih kuat, di mana jiwa tersebut ketika lebih kuat maka dia menjadi lebih berani, dan ketika dia lebih berani, ketika kuota keberaniannya itu meningkat, maka dia menjadi spontan sanggup menyuarakan kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan untuk mencapai titik kebijaksanaan yang lebih utama atau kebijaksanaan yang lebih tinggi. Sekiranya kemudian dari situ kita punya kerangka yang tidak bergeser dari pola yang tengah kita pikirkan dari arah ilmu tasawuf itu sendiri dengan tujuan metafisikanya, dan kemudian dari sejarah eksoterismenya, dan kemudian dari sistematika psikoanalisa yang semoga kemudian merambah pada psikoanalisa jiwa secara umum di luar sana, sejauh daripada penyampaian di atas media berikut ini. Oleh karenanya itu, pada pendayagunaan atas wacana-wacana yang didengungkan, saya usahakan untuk menjadi lebih singkat tetapi juga tetap tersambung dari koridor-koridor wacana yang dibutuhkan secara umum, di mana hal itu semoga saja pada spionase sastranya dapat akan memenuhi dari kuota spionase sastra yang dibutuhkan, sampai kemudian akan melihat secara relatif reaksinya di hadapan publik atas apa yang menjadi wacana-wacana yang disampaikan, sejauh mana kemudian akan terus berdasarkan dari ilmu tasawuf yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Di luar itu tentu bahwa ini adalah wacana ilmu tasawuf secara filosofis dan secara konseptual, yang mana kemudian dibarengi dengan apa yang dibangunkan secara praktek dan ritual sehari-hari, yang mana kemudian hal itu usaha yang dilakukan tidaklah terlepas daripada usaha untuk membangun wacana dan konsep yang benar dari ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga kemudian jika masih banyak kekurangan atau jika masih tidak memenuhi kepuasan, karena ilmu tasawuf juga satu nilai yang berangkat dari kepuasan-kepuasan tertentu, tentu hal itu berangkat dari satu kelemahan penyampaian atau kekurangan bahan yang berada dari pada cross referensial atas kitab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri, sejauh mana kemudian pengkaji di atasnya memiliki limitasi-limitasi kekurangan yang belum memadai. Dari situ tentu penyampaian maaf yang sebesar-besarnya akan saya sampaikan, tetapi saya akan berusaha untuk melakukan apa yang lebih baik dari sekedar kemudian mengambil wacana tasawuf yang kemudian kurang aplikatif untuk sekedar kemudian demi mewacanakan satu wacana-wacana yang lebih relevan di masa mendatangnya. Kiranya demikian terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ruza wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.